Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini kita akan bahas terkait proses akhir dari cengkraman atau manuver makhluk-makhluk metafisika itu. Gini saudaraku ya, pada bulan puasa kali ini mas saya sendiri. Maksudnya entahlah orang lain seperti apa. Sepertinya bulan puasa kali ini kurang greget ya. Entah karena yang jualan kolak sama bakwan berkurang atau bagaimana, tapi sepertinya kurang greget itu. Jadi entah saya atau yang lain juga sama atau saya aja, tapi beda lah, gregetnya beda. Sepertinya bulan puasa pada momentum tahun ini agak berbeda, tapi entah seperti apalah, nanti semungkin kita bisa bahas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan reposisi. Jadi SP atau IM itu melakukan reposisi terhadap makhluk. Yang direposisi pada momentum kali ini adalah ada dua sosok. Saya sebutkan yang satu aja ya, yaitu Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul. Sedikit saya akan bahas hubungan antara seorang SP atau IM dengan Kanjeng Ratu Kidul. Maksudnya interaksinya, interaksinya lah selama ini. Jadi begini, dalam video sebelumnya saya sempat bahas kebejatan Ratu Pantai Selatan karena memang cengkramannya luar biasa sejak zaman Sulaiman. Nah, kebejatan Ratu Pantai Selatan itu memberikan kesaktian dan juga harta, tapi kemudian menjerumuskan. Itu. Banyak sekali tokoh-tokoh di Nusantara yang setelah meninggal itu tempatnya geser ke sana. Banyak, tidak satu dua orang, banyak sekali. Itu. Nah, kemudian ada klarifikasi dari pihak selatan bahwasanya Kanjeng Ratu Kidul itu tidak bejat tapi soleha. Oke, karena sudah diklarifikasi, sudah ada perbaikan. Akhirnya saya angkat kembali video bahwasanya Kanjeng Ratu Pantai Selatan sudah soleha. Namun ternyata setelah video itu diangkat, rusak lagi. Jadi setelah dimonitor beberapa bulan ternyata hancur, rusak lagi. Akhirnya waktu itu ada reposisi. Saya angkat videonya waktu itu, kalau tidak salah videonya tentang Ratu Pantai Utara, Dewi Lanjar menjadi Ratu Pantai Selatan. Jadi Dewi Lanjar di PLT-kan ke selatan karena kosong di sana. Itu. Nah, Ratu Pantai Selatan itu naik ke dimensi 5. Jadi digeser untuk menemani beberapa pihak di dimensi 5 karena di sana ada 4 orang. Waktu itu saya sudah angkat videonya bahwasanya Dewi Lanjar menjadi penguasa PLT lah, waktu itu masih PLT, Ratu Pantai Selatan. Maka waktu itu Laut Selatan sempat putih ya, tidak lagi hijau waktu itu. Kemudian rapat langit lagi, akhirnya ada reposisi lagi. Jadi dimensi 5 yang memimpin siapa, dimensi 4 yang memimpin siapa, dimensi 3 yang memimpin siapa, yang 2 yang memimpin siapa. Nah, di dimensi 3 atau yang Ratu Pantai Selatan dimensi jin yang awalnya sudah di PLT-kan kepada Dewi Lanjar,
itu kemudian ditarik lagi, Dewi Lanyar digeser lagi ke utara, kemudian Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul turun lagi ke situ, karena memang tidak ada kapasitasnya, tidak ada yang sekuat dia. Dewi Lanjar pun masih kalah, tapi akhirnya ya digeser ke utara lagi sesuai dengan kehendak Allah. Nah, akhirnya di 4 dimensi itu, dimensi 2 siluman, 3 jin, 4 setan, 5 iblis, sudah ada pemimpinnya. Nantilah kapan-kapan saya bahas siapa pemimpinnya. Yang jelas fokus kita adalah di dimensi 3. Di dimensi 3 ya, di dimensi jin itu Ratu Pantai Selatan. Itu pemimpinnya di sana. Seiring waktu kemudian bermasalah lagi. Salah satunya yang kasus Jakarta itu, Jabodetabek itu yang angin ribut itu kan di belakang cerita angin ribut itu ada banyak peristiwa sebenarnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 2 orang waktu itu dari menurunkan Kanjeng Sunan Kali dan Kanjeng Prabu untuk menyelesaikan itu, maka efeknya luar biasa itu untuk menyapu itu. Nah, jadi akibat dari manuver-manuver yang terus dilakukan, padahal sudah ada kesepakatan terkait dengan batasan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh para makhluk-makhluk metafisika ini. Tapi karena tidak rela lah, karena sudah mencengkram selama ribuan tahun, maka manuver itu tetap ada dan tetap kedeteksi melalui beberapa jalur yang melalui beberapa mekanisme, melalui beberapa iming-iming, banyak sekali lah gitu. Dan ini terdeteksi, akhirnya rapat langit lagi. Nah, pada momentum rapat kali ini kalau ini rapat yang terakhir belum lama ya, masih beberapa hari yang lalu. Dalam reposisi ini, maka 2 sosok dari dimensi 5 dan sosok dari dimensi 3. Jadi komandan di dimensi 5, pengendali di dimensi 5, sosoknya ada lah, saya nggak sebut nama, dilihat di video sebelumnya itu ada namanya. Dan sosok di pengendali atau raja di dimensi 3, yaitu Kanjeng Ratu Selatan atau Ratu Kidul, siapa namanya, pokoknya penguasa di situlah. Itu dicopot. Karena apa? Karena tidak konsisten, tidak bisa dipegang omongannya gitu loh. Jadi Kanjeng Ratu Pantai Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul atau Mbah Ratu Kidul atau pokoknya yang paling kuasa di sanalah, itulah copot lagi. Dicopotlah Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Nah, apa efeknya? Nah, jadi ketika copotan ini berlangsung, saudaraku ya, ini seperti memisahkan slam, tahu slam anak-anak itu loh yang dimainkan anak-anak. Jadi ini kan sangat lengket. Jadi ketika dipisahkan ini sulit jelas. Ini sulit. Nah, efek metafisik ini itu dominan terhadap psikologis. Kalau jin ke psikologis tuh. Atau bahasa lain dari psikologis adalah rasa. Rasa bangga, rasa sedih, rasa apa. Itu melalui pintu nafsu. Kalau jin melalui limpa, kalau setan melalui perut, kalau iblis melalui kemaluan. Itu mereka masuk akses ke dalam rasa. Jadi mempermainkan psikologis di situ. Nah,
pada momentum kali ini, karena pengendali atau raja di dimensi 5, di dimensi iblis, dan di dimensi 3 atau dimensi jin atau Ratu Pantai Selatan digeser, direposisi, maka cengkramannya terhadap rasa itu mulai berkurang gitu loh maksudnya. Jadi kayak slem yang dipisahkan itu kan lengket sekali. Secara pelan dan pasti itu akan mulai terlepas. Sehingga nanti manusia itu akan memiliki kemurnian rasa, kestabilan psikologis, karena pengaruhnya ini sudah dicopot. Nah, namun efeknya adalah karena nafsu ini, metafisika kan karakternya nafsu ya. Nafsu iblis ini kan karakternya nafsu, setan nafsu. Karena nafsunya ini dicopot, ditarik ke belakang atau direposisi, maka semangat manusia untuk berbuat itu berkurang. Apakah itu berbuat baik atau berbuat apa, berkurang. Tetapi karakteristik rasa, kestabilan psikologi itu naik secara perlahan. Gitu. Nah, rasa atau psikologi atau rasa ini kan ada berbagai macam ya. Ada yang rasa murni, seperti halnya manisnya gula, itu rasa murni. Ada rasa sedih terkait dengan akal dan nafsu. Kemudian ada rasa tenang terkait dengan rasa dan kolbu. Jadi hubungan antara rasa dan kolbu jadi tenang gitu loh. Hubungan rasa dengan ruh jadi tenang, nyaman, cinta dan sebagainya. Nah, rasa ini nanti akan naik seiring dengan pengaruh dari makhluk ini yang turun. Gitu. Jadi, dan ini sudah direposisi. Jadi dengan dicabutnya pengaruh selatan, karena yang paling dekat selatan, itu sedunia itu. Nah, karena selatan sudah dicabut pengaruhnya, sudah direposisi, digunting. Gini saudaraku, jadi pertarungan antara SP dan IM itu, SP IM dengan selatan itu sudah beberapa kali. Itu pertarungan dalam bentuk real head to head ataupun pertarungan dalam bentuk manuver itu sudah sering kali. Tetapi dulu ketika pertarungan itu selesai dan dinyatakan selatan dinyatakan kalah, itu hanya dimatikan saklarnya lah. Kalau lampu listrik ini seperti dimatikan saklarnya, maka dalam beberapa momentum makhluk-makhluk ini masih bisa melakukan manuver gitu loh. Tinggal on saklar, nyambung lagi. Nah, pada kesempatan kali ini beberapa waktu lalu ketika ada reposisi, itu tidak hanya dimatikan saklarnya, tapi digunting jaringannya, diputuskan, ditarik pengaruhnya dari manusia, sehingga nanti manusia akan lebih murni, akan lebih stabil gitu loh. Karena sudah tidak ada lagi pengaruh-pengaruh dari selatan. Begitu saudaraku ya, semoga ibadah kita kali ini bagi saudaraku yang beragama Islam, yang sedang menjalankan puasa, semoga ibadah kita kali ini bisa diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan nilai, mendapatkan poin, sehingga Allah memberikan berkah untuk kita semua. Amin. Oke saudaraku, demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.